Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih bersama-sama dalam program Bible and Coffee. Dan masih bersama saya, Pastor Glenn Latuheru. Kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Kita memulai hari ini bersama dengan firman Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Cari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Hidup kita dituntun, hidup kita dibimbing, hidup kita diarahkan masuk dalam jalan-jalan Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Dan kami percaya hari ini menjadi hari berkat, hari sukacita, hari lawatan Tuhan. Hari di mana Tuhan menjumpai setiap kami melalui firman-Mu. Bapa, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami, dan tolong kami untuk kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini sudah dikasih dalam Tuhan. Kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan sebagai bahan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya ambil dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal 13 ayat 8 bilang begini, Yesus Kristus tetap sama dulu, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah Immanuel. Saudara dikasih dalam Tuhan, manusia bisa berubah-ubah. Hari ini bilang A, besok bilang B. Hari ini bilang B, besok bilang C. Sesuai dengan apa yang dirasakan. Tapi Yesus Kristus Allah kita, dia tetap sama dengan kasihnya, kuasanya, cintanya terhadap kita, dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Itu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan pagi hari ini kita mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang jelas mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi, kalau kita punya Yesus dalam hidup kita, apapun yang terjadi, kalau kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam ketentraman. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berubah. Yesus dulu 2000 tahun yang lalu mampu membuat mujizat, menyembuhkan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Bahkan hari ini Yesus tetap sama. Dia tetap membuat mujizat dengan karya Roh Kudusnya, menuntun kita ke dalam kuasa dan anugerahnya yang sempurna. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah bilang sama dia bahwa engkau sudah berubah. Kitalah yang mungkin bisa berubah dalam kita mengasihi dia. Kita yang mungkin bisa berubah-ubah cinta kita kepada Tuhan. Namun kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Paulus berdoa buat jemaat di Efesus. Dan hari ini kita pun harus berdoa. Dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 18 dan ayatnya ke-19, Alkitab bilang begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, tinggi dan dalamnya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus, dan saya percaya ini pun yang harus kita alami. Bahwa kita harus mengenal betapa panjang, lebar, dalamnya kasih Kristus dalam hidup kita. Yesus yang dulu mengasihi saudara dan saya, Yesus yang mati buat hidup setiap kita, adalah Yesus yang sama, yang tetap masih buat mujizat sampai dengan hari ini. Itu sebabnya hari ini kita masih percaya mujizat masih terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini kita masih percaya karya Allah tetap nyata dalam hidup kita. Hari ini kita masih percaya bahwa orang-orang boleh melakukan yang jahat dalam hidup kita, namun pembelaan Yesus tetap nyata. Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Karena itu kita mesti mengerti bahwa kasih-Nya tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Engkau yang hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, ingat,
tangannya selalu terbuka dan berkata, kapan kau kembali kepadaku? Tangannya selalu terbuka, kembalilah kepadaku hai anakku. Karena cinta kasih tidak pernah berubah, sekalipun kita berubah, saudara dikasih dalam Tuhan. Wow, hari ini kita diingatkan, kalau kita sedang jauh dari Tuhan, kalau kita sedang terhilang dari Tuhan, kalau kita sebagai domba-domba yang sedang tersesat, yuk kita kembali kepada Tuhan. Karena kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia sudah mati menggantikan setiap kita, dosa-dosa kita sudah ditanggungin, pakukannya di atas kayu salib. Dan kalau hari ini kita kembali terhilang dalam dosa-dosa kita, Yesus tetap tidak pernah berubah. Dia tetap mau mengasihi kita, asalkan kita mau berbalik kepadanya. Asalkan kita mau berubah, asalkan kita mau datang kembali kepadanya. Tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak dapat diputihkan oleh Dia. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya bersemangat menyampaikan firman Tuhan ini. Karena saya tahu bumi, dunia bisa berubah, manusia bisa berubah. Namun kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Yesus yang dulu berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kau seorang diri. Yesus yang dulu berkata, aku mengasihi engkau. Yesus yang sama yang sampai hari ini mengatakan, aku tetap mengasihi engkau. Janji firman-Nya jelas, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Dengan kata lain, tidak ada yang berubah dalam pribadi Yesus. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dia Allah selalu mengasihi kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, akhirnya saya pelajari, karena Yesus Kristus tidak pernah berubah, maka yang pertama ini yang perlu kita ingat. Ini yang perlu kita ingat. Yesus Kristus tidak pernah berubah, dan karena cintanya tidak pernah berubah dalam hidup kita, maka hendaklah kita tinggal dalam kasih Tuhan. Hendaklah kita tinggal dalam kasih-Nya. Kalau kita hidup dan tinggal dalam kasih-Nya, kita percaya hidup kita pun akan bisa mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Mungkin sebagian kita berkata, gak gampang pendeta mengampuni suami saya, gak gampang pendeta mengampuni istri saya, gak gampang pendeta mengampuni mertua dan menantu saya. Kalau Yesus dengan mudahnya mengampuni kita, siapa kita yang tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita lebih dari Dia kan? Saudara dikasih dalam Tuhan, hendaklah kita tinggal dalam kasih-Nya. Kalau Yesus tinggal, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka seharusnya kasih Tuhan itu pun melingkupi setiap kita. Dan kalau kasih Tuhan melingkupi setiap kita, maka kita akan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kita tahu kita membenci dosanya, bukan pribadi orang berdosa. Kita tahu orang bisa buat salah sama kita. Kita tahu orang bisa buat salah sama hidup kita. Kita tahu orang bisa memfitnah kita. Namun ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama ada darah dan dagingnya, itu bukan musuh kita. Akhirnya kita mengerti kalau kasih Allah tinggal dalam hidup kita. Kalau kasih Allah tinggal melingkupi kita, maka kita akan melihat orang-orang yang bersalah kepada kita sebagai pribadi kita terlebih dahulu. Dulu kita seperti apa? Mungkin kita masih bisa buat salah, tapi Tuhan mau mengampuni kita kok. Siapa kita sekarang gak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Karena itu hendaklah kita tinggal dalam pengampunannya. Dan kalau kita tinggal dalam pengampunan, maka kita dengan mudah bisa mengampuni orang yang lain. Yang kedua saya pelajari, karena Yesus Kristus tidak pernah berubah, maka jangan pernah membatasi kuasanya. Yesus yang sama yang dulu kita sembah dalam 2000 tahun yang lalu, Dia lakukan banyak mujizat. Maka Yesus yang sama yang hari ini tinggal dalam hidup kita sebagai Roh Kudus-Nya, pribadi Roh Kudus-Nya. Dia mampu mengerjakan apa yang bisa Dia kerjakan sesuai dengan apa yang Dia mau dan Dia kerjakan. Karena itu pastikan jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kalau kita tahu Yesus Kristus dulu mampu memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti, maka kita percaya hari ini pun hidup kita akan terpelihara dalam Dia. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Kalau dulu Yesus mampu sanggup menyembuhkan orang sakit menjadi sembuh, maka kita pun percaya segala sakit penyakit kita bisa disembuhkan oleh Yesus. Sebab Dia dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, Tuhan di atas segala Tuhan. Semua tergantung kepada kita. Apakah kita mau membatasi kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita?
Atau kita mau membiarkan dia sebebas-bebasnya berkarya dalam hidup kita. Dan kalau kita melakukan itu dan kita mengizinkannya, maka dia akan berkarya dan dia akan buat apa yang dia anggap baik dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, pagi hari ini kita merenungkan Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena dia tidak pernah berubah, maka yang pertama, hendaklah tinggal dalam kasih-Nya yang kekal. Tinggal dalam kasih-Nya sehingga kita dengan mudah dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, karena Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, jangan pernah membatasi kuasa-Nya. Dulu dia sanggup menyembuhkan, dulu dia sanggup memberi makan, dulu dia sanggup memelihara setiap orang. Maka hari ini pun dia tetap sanggup memelihara kita, dia tetap sanggup menyembuhkan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Yesus Kristus tidak pernah berubah, maka jangan pernah takut menghadapi hari esok. Wow! Hari esok ada dalam genggaman tangan Tuhan. Hari esok, hari depan ada dalam tangan orang-orang yang beriman kepadanya. Karena kalau kita percaya kepada Yesus, maka bukan hanya sorga menjadi bagian kita. Karena jelas Alkitab katakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus jelas mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga akhirnya kita mengerti, Yesus Kristus jalan keselamatan. Dan kita memahami hidup kita terpelihara dalam anugerah Tuhan. Hari depan menjadi hari yang dahsyat. Hari depan menjadi hari yang luar biasa. Hari depan menjadi hari yang penuh dengan kuasa dan kasih karunia Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tanamkan dalam iman kita ketika kita memulai hari ini. Ingat selalu, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Firman-Nya tetap iya dan amin. Apa yang dikatakannya pasti akan digenapinya. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman termaterai dalam hidup kami, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Mampukan kami untuk memahami bahwa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap Allah yang menyertai dan menopang hidup kami. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga sepanjang hari ini kami melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Dan sepanjang hari ini kami memahami bahwa Yesus Kristus tetap mengasihi kami dan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.